Oke. Ya. Eh jadi Terima kasih Pak Gede. nggih nggih. Jadi ini bebek gitu ya. Jadi ini bebek, yang ini file kelapa gitu ya. Jadi bebek. Tadi kita sudah mencoba menghapus background putih ini di file bebeknya itu sendiri ya. Nah, sekarang kondisinya karena kita belum sempat gitu ngedit, saya edit di sini deh gitu ya. Karena kita tahu ini putih, saya pakai magic wand gitu ya. Saya klik gitu, ya delete gitu. Nah, ternyata perlakuannya sama, baik di file itu sendiri diedit atau di file lain. Sama saja caranya gitu ya. Nah, tipsnya nanti dokter kalau banyak menggunakan objek-objek, lebih baik edit di filenya itu sendiri. Misalnya saya punya ini tadi kita edit bebeknya sudah selesai. Kemudian ada satu lagi file burung katakanlah diedit di filenya sudah selesai. Kemudian satu lagi misalnya bangau gitu misalnya diedit sudah selesai. Nah, nanti di sini kita tinggal drag-drag aja bebek yang sudah jadi di drag, kemudian burung yang sudah jadi di drag. Nah, seperti itu. Itu akan lebih lebih mudah. Kalaupun misalnya nanti eh, editnya di file ini, mungkin kita akan ngambil lagi ini filenya nanti dibawa ke apa? Dibawa menjadi file mentahnya gitu. Ya, tipsnya seperti itu ya. Jadi ketika banyak objek yang akan kita tampilkan di desain ya lebih baik diedit di filenya itu sendiri gitu. Walaupun seperti ini bisa gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini contoh. Kita akan coba manipulasi gitu ya. Kondisi bebek ini kalau kita lihat dari di monitor ini berarti dia ada di depan pohon kelapa kan gitu ya. Sedangkan pohon kelapa ini itu kalau dilihat dari monitor kita itu ada di depan awan ini ya. Jadi awan. Ada awan, ada pohon kelapa, ada eh, bebek gitu ya. Seperti latihan kita tadi, ketika memindahkan kotak merah ke atas, dia akan ke atas. Ketika memindahkan ke bawah lingkaran biru, dia ke bawah. Nah, pertanyaan saya mau bebek ini ada di belakang pohon kelapa, ada di depan awan ini. Berarti kalau menurut latihan tadi, berarti saya harus geser bebek ini ke bawah, kan gitu ya. Tapi dia tertutup karena ini satu kanvas ini ada gambar kelapa, ya. Nah, ilustrasinya mungkin dokter pernah pakai mesin ketik manual itu enggak? Pernah ya kira-kira ya? Kan salah ketik, misalnya mesin ketik manual yang salah ketik, kita ketik A gitu misalnya, seharusnya B gitu. Berarti A itu kita beri stipo kan gitu, stipo kertas itu. Jadi diberi stipo kertas, kemudian diketik A sehingga A yang ada di bawah itu tertutupi stipo kertas dengan bentuk A sehingga dia akan tampil putih seperti kertas. Kemudian baru mengetikkan huruf B gitu ya. Nah, sehingga yang tampil itu adalah B. Padahal di sana padahal di sana ada 3 layer, yaitu paling bawah itu adalah A yang salah, kemudian di atasnya adalah stiker tip X kertas berbentuk huruf A, kemudian di atasnya ada huruf B. Nah, di sini kita juga membuatnya seperti itu. Jadi kita akan coba membuat stiker batang pohon kelapa ini gitu ya. Oke.
karena ini agak jauh, mungkin hasilnya tidak akan rapi, kita bisa dekatkan gitu ya, kita bisa dekatkan. Nah, kita bisa dekatkan ya. Nah, kita atur dulu deh bebeknya. Nah, gini misalnya. Nah, batang pohon kelapa ini saya tidak lihat batang pohon kelapa ini. Berarti saya sembunyikan gitu ya. Nah, saya sembunyikan bebeknya gitu. Nah, salinan batang pohon kelapa ini saya butuhnya hanya sedikit saja gitu. Jadi tidak semua batang pohon kelapa saya akan tiru gitu ya. Jadi tidak akan saya jiplak. Jadi saya butuh sedikit saja untuk nutupi eh, badan bebek ini gitu ya. Nah, saya bantu dengan cara guideline. Jadi saya arahkan ke penggaris, klik kiri tahan, geser, muncul penggaris. Gitu ya. Klik kiri tahan, geser, muncul penggaris. Nah, saya butuhnya cuma di sini aja gitu. Supaya tidak kepanjangan. Nanti kalau ada waktu silahkan diselect semua batang pohon kelapa ini sedaun-daunnya dan seluruh pohon kelapa ini gitu ya. Nah, karena kita manipulasi cuman ini aja ya, guideline ini saya tampilkan. Nah, kemudian saya sembunyikan bebek ini karena menghalangi batang pohon kelapa ini, gitu. Saya sembunyikan. Nah, saya mulai memilih dengan poligonal lasso tool, ya, poligonal lasso tool. Klik. Saya akan select ini batang pohon kelapa ini, gitu. Mungkin gambarnya agak kabur karena resolusinya mungkin rendah. Nanti dokter mencari gambar itu usahakan cari resolusi yang tinggi atau boleh dengan apa kamera digital, tentunya setting nanti resolusi tinggi. Tapi kalau dengan handphone rata-rata saya kira kamera yang di handphone sudah memiliki rata-rata resolusi tinggi, itu bisa disetting resolusi tinggi ketika nanti mencari gambar-gambar gitu ya, mencari foto-foto dan sebagainya, itu boleh digunakan, nanti bisa dicek di apa di Photoshop-nya untuk melihat resolusinya, lebarnya, tingginya dan sebagainya gitu ya. Nah, kita sambung, muncul bentol kecil tadi gitu ya. Kalau sudah muncul bentol kecil tinggal diklik gitu. Nah, pertanyaan yang sama, ini selected. Kalau diberi warna, dia akan berwarna. Kalau menekan tombol delete, dia akan terhapus. Tapi ini akan saya copy. Ya, jadi saya akan copy batang pohon kelapa ini. Nah, sekarang apakah batang pohon kelapa ini yang tercopy? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena tangan saya masih ada di bebek. Nah, jadi untuk kondisi ini saya sebenarnya memilih bebek. Saya sebenarnya menyeleksi bebek, tapi bentuknya batang pohon kelapa. Itu karena kondisi tangan saya ada di layer bebek. Tapi kalau tangan saya ada di layer kelapa, ini baru artinya saya menyelek batang pohon kelapa. Saya tidak beri warna, saya tidak delete, tapi saya copy, edit, copy. Atau Ctrl C boleh, yang sering dokter lakukan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl E, Ctrl Z. Nah, itu berlaku juga di sini ya. Jadi shortcut key yang dokter sering pakai di sini berlaku juga gitu ya. Kecuali seperti tadi Ctrl D itu baru saya kenalkan, silakan dihafalkan gitu karena itu akan sering kita gunakan. Tapi kalau Ctrl D di
PowerPoint itu kan eh, duplikat slide itu ya, lain lagi nanti walaupun sama-sama Control D gitu ya. Oke, saya sudah copy. Saya siapkan layer baru. Ini layer yang kosong. Kemudian saya paste di layer yang kosong. Ya, di sini kita tes apakah batang pohon kelapa ada di layer satu. Saya ambil move tool, saya gerakkan, oke. Ini batang pohon kelapanya ya. Oke. Nah, itu oke, saya ganti dah ini. Batang kelapa. Nah, dah. Saya tampilkan bebek. Kemudian bebek ini saya turunkan sedikit. Nah, ini terjawablah sudah bahwa manipulasi yang tadinya bebek ada di depan batang pohon kelapa, sekarang ada di belakang pohon kelapa, tanpa harus memindahkan bebek ini ke bawah layer pohon kelapa, gitu ya. Jadi ini cara memanipulasinya. Nah, kalau misalnya nanti dokter eh, katakanlah seperti ini, gitu ya, katakanlah seperti ini, berarti perencanaan kita di awal itu salah, gitu ya. Jadi ketika menempatkan bebek pertama kali itu salah, gitu. Nah, misalnya seperti yang ini tadi kan kita rencanakan, oh rencananya saya mau letakkan bebek itu di sini, ya baru. Kalau misalnya bebeknya di sini, ya di sini berarti seperti itu. Ya, ini kira-kira untuk memanipulasi. Nah, kalau biasanya yang ini, guideline ini kalau mengganggu, boleh boleh di view, show, nah ini boleh dihilangkan gitu. Nah, biasanya sih mengganggu ininya, mengganggu kita kerja gitu. Kalau kalau mau ditampilkan boleh lagi klik menu view show guides gitu ya, tampil lagi gitu ya. Atau misalnya di disembunyikan gitu. So, ya, ini salah satu memanipulasi apa gambar gitu. Nah, kapan lalu sempat saya tunjukkan sebentar mana dia contohnya ini ya, mungkin orang nari itu ya. Jadi oke. Nah, ini misalnya ya, ini contohnya. Sama caranya begini gitu ya. Nah, di sini ya mungkin karena kecil ya, terlalu kecil ini. Nah, ini manipulasinya dengan Photoshop. Nah, di sini gambar orang nari ini kan ada nomor nih. Jadi ada nomor nomor peserta tari nih, peserta tari. Nah, di sini ada kalau di sini namanya badong gitu ya. Nah, gambar badong ini ditiru, dijiplak, ditiru, di copy paste, nah, jadi seperti sebelah ini dia. Ya, jadi eh, warna merah dicari warna merah, di copy paste, kemudian warna hijau dicari, kemudian warna kuning, orange dicari, disesuaikan. Nah, ini hasilnya yang di sebelah ini. Apa namanya? Modifikasinya. Jadi manipulasi sehingga nomor peserta nari ini jadi ketumpuk gitu. Nah, kalau misalnya apakah itu uh, original atau tidak, asli atau tidak, ya disitulah kejelian mata kita melihatnya. Kalau misalnya kita memanipulasinya mungkin kurang rapi dan sebagainya, ya mungkin akan ketahuan, oh ini gambarnya rekayasa gitu ya. Oh ini gambarnya tempelan gitu. Nah mungkin dokter mungkin sering melihat desain-desain yang apa ya, katakanlah lucu gitu karena ketahuan ditempel gitu ya. Jadi kepalanya beda dengan badannya, mungkin memanipulasi mungkin agak kebesaran dan sebagainya. Nah, kalau di situ misalnya menggunakan akurasi yang tinggi untuk mendesain ya mungkin bisa saja tidak
tidak kentara gitu ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin sudah kalau mungkin di dalam eh, eh, dunia hukum gitu, kalau hanya sekedar foto aja mungkin sudah tidak bisa dijadikan bukti yang otentik gitu karena memang bisa diedit gitu. Tapi jangankan apa, jangankan gambar, mungkin video saja mungkin sudah bisa di apa namanya dimanipulasi atau diedit gitu ya. Jadi itu ininya kira-kira. Tapi kalau untuk mungkin hal yang lain yang untuk positif ya silahkan lah gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk memanipulasi contoh seperti ini? Sebelum saya lanjut, kita coba beri sentuhan lah ini. Ini kan mungkin sederhana aja, motong, kemudian copy paste, nempel, manipulasi gitu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ada yang ingin tanya? Enggak, lanjut. Oke, kita coba beri sentuhan ini ya. Kalau di Sampai jam sini, berapa nih, Pak? em, satu lagi deh ini blending ini ya, blending ini kita coba sentuhan ini. Oh iya, Pak. Misalnya, Boleh. misalnya membuat shadow gitu ya. Mungkin dokter Iya. akan sering melihat desain-desain seperti ini gitu ya. Nah, jadi saya coba tunjuk bebek ini, ya tunjuk bebek ini, saya klik kanan. Di sini ada blending, blending option gitu. Nah, eh, preview nanti ada di bebeknya. Jangan menutup seperti ini. Kita tidak akan melihat preview. Nah, jadi atur seperti ini. Blending ada banyak. Nanti silakan dokter coba-coba. Saya kenalkan mungkin dua saja blendingnya. Salah satunya adalah drop shadow. Nah, ketika saya beri checklist ini, tidak ada shadow. Ketika saya beri checklist, ini shadow-nya udah muncul nih di bebeknya. Ini pengaturannya ya. Ada banyak itu silahkan nanti coba-coba. Kalau saya sih biasanya normal gini ya. Opacity nanti saya jelaskan ada materinya bawa ke 100 saja. Angel ini tidak ada keharusan, tidak ada nilainya harus sekian, seberapa kita bisa lihat bagus, silahkan dipakai. Kemudian ini distance itu, nah itu sudah ada ini, tidak ada keharusan juga, silahkan diatur sendiri. Kemudian ada spread gitu ya, kemudian ada size dan sebagainya silahkan. Makanya tadi saya sarankan jangan menutupi bebeknya ini, nanti nggak kita lihat previewnya gitu ya. Oke, oke spreadnya saya turunkan dikit dah. Nah gitu ya. Terus saya kenalkan satu lagi outer glow. Nah outer glow. Nah, cuman ini warnanya kuning ya, kita ganti nanti screen-nya normal. Oke, opacity. Ini saya pakai putih gitu ya. Oke, spread juga tidak ada keharusan, tapi kita bisa lihat di bebeknya itu. Nah, size juga tidak ada keharusan. Nah, itu misalnya ya. Nanti silahkan stylenya yang dicoba-coba karena banyak. Kalau sudah menurut kita bagus, tinggal oke. Udah. Jadi dah sentuhannya mungkin dokter akan banyak melihat desain-desain seperti ini ya. Jadi ada shadownya, kemudian ada outer glow gitu ya. Jadi ada seperti garis garis pinggir gitu ya, seperti garis pinggir. Nah, oke, itu aja untuk materi hari ini. Mungkin nanti kita atur lagi, mungkin nambah filter, kemudian ada font. Setelah itu udah, saya kira mungkin setelah itu bisa membuat contoh kartu nama sederhana, kemudian brosur sederhana dengan memanipulasi gambar, kemudian mengolah gambar dan sebagainya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada, dokter? Iya, Pak Gede. Ada. Makasih, Pak Gede. Oke deh, kalau Mungkin gitu. yang lain dulu mungkin ada yang nanya. Mungkin Oh, masnya silakan. jangan terlalu lama ya, Pak Gede. Jadi kalau terlalu lama kita tuh bingung nih. Oh Terlalu gitu. lama. Oh gitu. Ya ya ya. Udah Berarti tua nanti per anaknya step aja bingung. gitu. Ya ya. Iya, pelan-pelan ya. Oke, dah. Mungkin Dokter Mega, Dokter Diana, Dokter Donald bisa kasih Oke, saran lah. Nanti silakan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau dasarnya sih itu aja. Membuat clipping itu aja kok dokter ininya. Bayangkan membuat clipping seperti apa ya gitu menggunakan Photoshopnya gitu. Ada? Eh, Photoshopnya di-download ya, Pak ya? bagaimana dok? Photoshopnya di-download di mana? Photoshopnya kalau mau saya ada yang versi lama. Nanti saya minta emailnya, nanti share di grup. Nanti saya share apa namanya link drive-nya. Nanti bisa download di situ. Cuman saya menggunakan versi yang lama, yang CS3. Kalau yang kemarin seperti Dr. Ronald tuh pakai versi berapa itu kemarin tuh? CS6 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak, dari Nah, yang universitas, Pak. CS6. Betul. Pada intinya adalah sama saja. Kalau misalnya berbicara aplikasi, biasanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau berbicara versi, itu biasanya fasilitas. Tapi setahu saya, fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak pernah kita gunakan maksimal gitu. Nah, terus terang saja, saya hampir mungkin hampir 10 tahunan ya menggunakan eh, Photoshop jadul ini, kemudian Corel Draw-nya 12, tetap aja nyaman saya gunakan, dan lagian hardware-nya juga tidak mendukung dok. Jadi kalau memang mau menggunakan versi yang lebih tinggi, harus upgrade memorinya, harus gitu. Ya, selama saya masih masih nyaman menggunakan ya saya pakai dulu gitu. Nanti kalau memang sudah ada hal-hal yang baru, ya mungkin harus harus ganti ganti komputer atau ganti laptop ini gitu. Tapi sampai saat ini tetap saya nyaman pakai gitu. Itu kira-kira dok ininya. Nanti share. Wah, makasih. Nggih, nanti Makasih. nanti saya tunggu share link emailnya di grup. Nanti saya share Ada link. di ini di chat Zoom chatnya. Apa? Oh, saya harus buka gini dulu, buka email dulu. Lupa ininya. Apa namanya? Enggak, maksud saya alamat emailnya saya ada di chat. Oh gitu. Oke deh. Ya 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 ya. Nge nge Atau nge. saya share di grup aja, Pak. Boleh, boleh nanti share di grup yang mau apa, yang mau Photoshop saya, uh, Ya, nanti kasih email saya. Nggih, kasih. nggih, nggih, nggih. Makasih. Oke, sementara itu saja dulu. Dokter Mega mungkin ada eh pertanyaan, Dok. oke, Dokter Mega silakan. Dokter Mega ini pintar buat ya. Saya sama dokter-dokter ini. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Dokter Donald. Silakan. Kalau kalau setahu saya sih saya jelasin ke murid-murid, eh bertanya bertanya adalah ketidaktahuan sesaat. Tidak bertanya adalah ketidaktahuan selamanya. Gitu kira-kira dong ininya semuanya. Kalau apa tidak bertanya tidak bertanya sesat di jalan tuh udah nggak berlaku lagi itu ininya. Ada lagi? Apa cukup? Soalnya Cukup udah ini. ada GPS sekarang mah. Oh gitu. Belum. Ya, Ya ada ya GPS. Jadi ya nggak ya. tersesat. Nggak perlu bertanya lagi. Nggih 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 ya ya. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin kurang nanti boleh silahkan bertanya di grup. Nanti saya siapkan jawaban. Apakah dia berupa teks atau gambar, nanti saya usahakan di grup nanti. Nih, Pertemuan lagi hari Jumat atau Sabtu, Pak? boleh boleh nanti saya info-info di grup aja, Oh dokter iya. ya. Iya, Pak. Oke, kalau Terima tidak ada kasih, lagi, Pak. selamat malam. Tetap senyum. Happy selalu. Oke, diskusi saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih, Pak Gede ya.